semalam. Arba mustamir. Nah, kalau bahasa kampung mustamir. Mustamir artinya fi yaumi nahsin mustamir. Fi yaumi nahsin mustamir. Disebutkan di dalam sebahagian hadis adalah 360.000 bala besar turun malamnya dan harinya, maka disunatkan pada malam dan siangnya itu membaca surah Yasin sekali. Apabila sampai kepada salamu qaulan mir rabbir rahim, diulang-ulangi 313 kali, kemudian terus Yasinnya sampai terjaun, kemudian dibaca salatan tunjina bihan jamilah wali wala afat sampai habis, hanya doa minta selamat saparanakan supaya selamat daripada bala nang ganal-ganal satahunan. Itu tadi nang berapa ya, 360.000 ujar lah. Itu tadi subahan hari semalam. Jadi kalau ada orang minta doa tolak bala hari semalam itu, mungkin doa yang baca Yasin ada banyunya. Baca Yasin itu banyak di ijaz ini, banyak itu rupanya bikinan rupa-rupanya kalau itu kalau yang doa ngabayar tolak bala. Nah itu. Gini. Jadi ada namanya Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan ya. Itu kan penyebutannya terkadang setiap daerah itu punya sebutan yang berbeda-beda. Intinya Rebu terakhir bulan Safar. Rebu terakhir bulan Safar. Itu dinyatakan katanya akan ada turun bala dan lain sebagainya. Nah ini gimana? Begini. Sampai kadang-kadang orang itu takut untuk keluar rumah dan lain sebagainya. Begini. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan la atwa wala tirata wala safar. Enggak ada wabah penyakit, enggak ada yang namanya burung-burung penyebab kesialan, dan juga tidak ada kesialan yang ditimbulkan karena bulan Safar. Jadi ketika itu orang di masa jahiliyah biasanya ketika Safar mereka tuh enggak berani ngapa-ngapain, enggak berani nikahkan anak, enggak berani bisnis, enggak berani ngapa-ngapain. Justru itu dilanggar sama Nabi Muhammad. Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah itu pada bulan Safar. Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali juga nikahnya ketika bulan Safar. Setelah itu peperangan pertama kali dalam Islam juga terjadi ketika bulan Safar, enggak ada masalah. Dan tetap dikatakan ketika itu, ini peperangan pertama sebelum perang Badar ya, itu sudah ada perang-perang kecil. Sudah ada rombongan-rombongan perang yang diberangkatkan. Itu semuanya ketika Safar dan itu enggak ada masalah. Itu berjalan baik-baik saja, bagus-bagus saja dan normal-normal saja. Nah, ketika itu berarti kita bisa mengambil satu pelajaran bahwasanya tidak selamanya yang namanya Safar ini identik dengan satu hal yang negatif. Bahkan Safar itu namanya dari kata sifir. Sifir itu kosong, enggak ada nilainya. Diganti sebutannya dengan dhafar, yang artinya keberuntungan dan kesuksesan. Ini kan satu hal yang luar biasa. Terus gimana Beb? Itu kan ada pendapat ulama Beb. Katanya hari terakhir Safar itu kan adalah yaumun nahsin mustamir, hari sial yang terus menerus. Itu gimana? Lah pendapat ulama tentang itu, maka itu memang seandainya Allah menurunkan bala pun juga di waktu itu, maka bukan bala itu terjadi karena Safarnya, tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, dan tidak mesti turunnya musibah itu hanya ketika bulan Safar. Makanya ini bukan disunahkan, tapi para ulama menganjurkan kalau Rebu akhir Safar keluar rumah. Tradisinya habaib tiap daerah itu beda. Kalau di Solo biasanya ke Tawangmangu. Kalau di Pasuruan biasanya nanti ke Umbulan, ada tempat mata air gitu. Keluar rumah, jangan ya tidak harus lama-lama. Mau ke Juruk enggak apa-apa misalkan. Juruk asalkan kalau lihat monyet jangan lama-lama ya, takutnya persis nanti akhirnya. Tidak ada masalah mau kemana, pokoknya keluar aja, tidak ada masalah. Insya Allah tidak akan turun musibah. Tapi
keluarnya juga jangan cuma asal keluar. Makanya ada sholat Rebu Wekasan, tidak ada usolli sunatan Rebu Wekasan, tidak ada. Itu maksudnya adalah sholat sunnah hajat, tujuannya agar dijauhkan dari segala macam musibah. Jadi begitulah hikmahnya Rebu Pungkasan atau Rebu Wekasan. Makanya tetap kita aktivitas seperti biasa, nggak ada masalah. Tetap kita sholat sunnah, tapi niat sholat sunnahnya jangan niat sholat sunnah Rebu Pungkasan, tapi niat sholat sunnah hajat agar dijauhkan dari segala macam musibah. Dan tidak harus di hari Rebu itu aja sholat sunnahnya. Kita mau setiap hari Rebu ya boleh, mau 1 bulan sekali juga boleh. Itu adalah satu hal amalan yang bagus dan memang dianjurkan untuk diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita harus meyakini bahwa semua kebaikan dan kejelekan, nikmat dan bala sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarr bimasyiatillah. Kebaikan dan kejelekan bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Zikir yang selalu dihimbau oleh Nabi dengan menyebut nama Allah, tidak akan tertimpa bahaya, walaupun itu bahaya dari bumi apapun ataupun bahaya dari langit. Nah, kalau ini sudah kita yakini, maka hari apapun, bulan apapun, jam berapapun, tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Memang ada beberapa riwayat, sebagian sahih, sebagian dhaif, yang menunjukkan suatu hari atau suatu saat yang Allah menurunkan bala. Contoh, hari Selasa. Kita dihimbau untuk setiap hari Selasa membaca doa, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai 7 kali. Wahidat yang menurunkan bala, maka selamatkan kami dari bala sebelum turun dari langit. Ya Allah 7 kali. Itu dihimbau dibaca setiap hari Selasa, karena di hari itu ada riwayat Allah menurunkan bala. Jam, ada riwayat yang mengatakan setiap malam itu Allah menurunkan penyakit, atau ada malam Allah menurunkan penyakit. Allah alam, itu setiap malam atau di malam-malam tertentu. Walhasil Nabi mengatakan, jangan kau biarkan wadah, apa itu gelas, apa itu panci, dalam keadaan terbuka malam hari. Tutup. Sampai dikatakan di sana kalau nggak bisa tutup semua, tutup dengan kayu dan bacalah bismillah. Walaupun menurut akal, kayu kalau jatuh sesuatu ke panci, ke gelas, bisa berbuat apa kayu kecil? Nggak bisa menutup mulut gelas semua. Tapi sunnah Nabi, walaupun kayu kecil, kayu siwak, kayu penebah, lidi, yang penting ada penutup walaupun kayu, dan baca bismillah. Kenapa? Karena ada malam Allah menurunkan penyakit, dan penyakit itu akan turun di tempat yang terbuka. Ada gelas terbuka, penyakit masuk ke gelas. Jika di gelas ada air dan diminum oleh seseorang, maka orang itu akan sakit. Ada panci terbuka, maka penyakit itu akan turun ke dalam panci. Ada kuah di sana, kuahnya diminum, maka orang sakit. Ini sunnah Nabi SAW. Demikian juga Rebo Pungkasan. Memang ada pro dan kontra tentang Rebo Pungkasan ini. Ada riwayat-riwayat yang dhaif yang mengatakan di Rebo Pungkasan itu Rebo terakhir di bulan Safar. Mungkin sekarang ini hari-hari terakhir, mungkin Rebo depan ini, Rebo Pungkasan. Ya.
Atau sudah? Besok ya, sekarang ini malam Rebo, jadi besok ini, mulai malam ini, Rebo Pungkasan. Ada riwayat yang menisbahkan bahwa di hari Rebo terakhir di bulan Safar, setiap tahun Allah menurunkan bala. Dan ada yang mendhaifkan, ada yang mau bid'ahkan dan seterusnya. Kita lepas dari semua itu, khilaf ulama. Ayo kita berkaca kepada amal salaf saleh. Mereka yang lebih tahu. Ya, kalau kita mengambil pendapat ulama, maka tidak akan selesai. Karena yang satu ngomong hadisnya sahih, yang satu ngomong hadisnya dhaif, yang satu ngomong maudhu, yang satu ngomong batil, tidak ada selesainya. Kita taruh pendapat ulama, kita kembali kepada as-salafun as-salihin, para aulia, orang-orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dan lebih tahu tentang hadis Nabi SAW. Manusia yang punya hubungan kuat dengan Allah dan hubungan sangat kuat dengan Nabi SAW. Manusia yang sering bertemu Nabi baik dalam mimpi maupun dalam terjaga, waktu beliau terjaga. Nah, ini yang lebih aman untuk kita tiru. Nah, Habib Hadid mengatakan, ilzam kitab Allah wadba sunnatan waqtat hadaqallah bil aslaf. Lazimi Al-Quran, ikuti sunnah. Mau mengamalkan Al-Quran dan sunnah, jangan anda sendiri dan jangan ngambil dari semua orang. Ambil daripada salaf, mereka yang lebih tahu. Singkatnya, kita lihat bagaimana amal salaf kita, para aulia kita, para ulama kita, baik di Hadramut maupun di Indonesia. Kita jumpai setiap Rebo Pungkasan mereka keluar, membawa keluarganya, yang punya santri membawa santrinya bersama teman-temannya. Di Pasuruan kita ingat, setiap Rebo Pungkasan itu Habib Abdul Qadir bin Husain As-Saggah bersama para habaib itu renang, datang ke Umbulan. Mereka di sana baca zikir, baca sholawat, baca maulid sambil renang, sambil bahagia. Habib Umar setiap Rebo Pungkasan kita diajak keluar. Artinya apa? Jangan kita ketakutan pada satu hari, walaupun itu Rebo Pungkasan. Jangan ada, Rebo Pungkasan, bala, musibah, ketakutan, stres. Itu tidak boleh. Rebo Pungkasan, Rebo terakhir bulan Safar, seperti Rebo bulan Maulid, seperti Rebo bulan Dzulqa'dah, seperti Rebo bulan Hijjah. Khalqun min khalqillah. Itu hari yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada Rebo Pungkasan yang mendatangkan bala, enggak ada. Yang datangkan bala Allah. Nah, itu harus kita yakini. Jangan takut sama Rebonya, takut sama Allah.